rahimakumullah. Ansitu wasma'u wati'u rahimakumullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wa arsadana bil islam waj'alna min khairi ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala ni'amihil ghizar. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الأنوار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد فيا الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون، وحثكم على طاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Sidang salat Jumat yang masih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama
selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memberikan kenikmatan kepada kita bersama sangat banyak, sehingga kalaulah kita menghitung nikmat-nikmat tersebut tentunya kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, kalaulah kalian menghitung nikmat-nikmat la tuhsuha, tentunya kita tidak mampu untuk menghitungnya. Di antaranya yang jelas kita diberikan nikmat kesempatan oleh Allah, nikmat panjang umur, terutama nikmat iman. Dengan nikmat iman terbukti kita bersama dapat hadir di masjid ini untuk melaksanakan yaitu salat Jumat dengan secara bersama-sama atau berjamaah. Kita hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat karena dorongan nikmat iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah memanggil bagi kita bersama orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, apabila dikumandangkan telah dipanggil diundang untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bergegas-gaslah kalian untuk ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk melaksanakan salat Jumat bersama. Jadi na'udzubillah, kalaulah kita tidak mempunyai keimanan yang kokoh, mustahil kita dapat hadir di masjid ini untuk melaksanakan salat Jumat secara bersama-sama. Mungkin kita lihat banyak saudara-saudara kita se-Islam, seperjuangan, mohon maaf karena tidak ada dorongan iman yang kuat sehingga ia tidak mau menghadiri masjid untuk melaksanakan salat Jumatnya. Memang Allah memberikan pilihan-pilihan bagi yang melaksanakan salat Jumat adalah orang-orang yang beriman. Kuandaikan dalam kategori istilah orang Islam, jangankan sedunia, Indonesia saja keseluruhan, kalau sudah dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat, kami yakin masjid yang dibangunnya tidak akan memuat. Namun apa yang jadi? Mereka tidak dibekali keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga disibukkan dengan urusan-urusan yang lain tanpa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kami ulangi lagi syukur alhamdulillah ila azza wa jalla yang telah memberikan kepada kita bersama nikmat iman sehingga kita dapat hadir di masjid ini untuk melaksanakan salat Jumat dengan secara berjamaah. Sehingga dengan adanya kelangkaan atau istilah di dalam orang Islam melaksanakan kewajibannya sebagai orang Islam serta sunnah-sunnah Rasulnya, maka tampaklah Islam itu seakan-akan asing dari orang Islamnya sendiri. Kenapa dikatakan asing Islam itu? Karena diasingkan oleh orang Islamnya sendiri. Orang Islamnya tidak mau melaksanakan salat Jumat semisal, sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal Islam bada'a ghariban wa sayauda ghariban. Islam itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu kala datang
dianggap asing oleh kalangan Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena dianggap merubah tatanan-tatanan cara di dalam menyembah kepada nenek moyang mereka setelah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bada'a ghariban, dan Islam akan asing di akhir zaman karena orang Islamnya sendiri. Kenapa? Karena orang Islamnya tidak memperhatikan, tidak mau, enggan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya di dalam Islam, pun pula apa yang menjadi sunnah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil qurba, maka berbahagialah, beruntunglah kelak orang-orang yang diasingkan. Islam asing, di tengah asingnya Islam ada orang yang akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan kelak di akhirat. Sahabat bertanya, wa mal ghuraba ya Rasulullah, siapa yang diasingkan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan itu ya Rasulullah? Alladzina yuslihuna inda fasadin nasi min ba'di wa sunnati. Di tengah-tengah asingnya Islam, di mana orang-orang telah rusak, tidak mau melaksanakan ibadahnya, bobrok mulanya, tetapi orang itu tetap melakukannya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moral yang dilakukan dengan secara baik, beretika baik, maka orang itu fa insyaallah akan mendapatkan ghurba yang lishuna inda fasadi nas, dikala semua manusia sudah rusak ibadahnya, sudah rusak bobrok moralnya. Memang secara jelas di akhir zaman banyak keyakinan-keyakinan kadang mengatasnamakan Islam, cuma melenceng dari syariat agama kita Islam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, taraku fikum amrayni lam tadillu tamassukuhuma. Saya tinggalkan kepadamu wahai umatku amrayni, dua hal, dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh pada keduanya, fa insyaallah tidak akan terjadi kesesatan. Apa dua hal tersebut? Kitabullah wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab Al-Qur'an dan kitab Al-Hadis. Tetapi sekarang banyak karangan-karangan kitab yang melenceng dari Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga sedikit contoh ditanya, sudah sholat belum? Sudah tadi. Kapan? Pakai niat. Ini sholat apaan? Padahal yang namanya sholat dengan syariat adalah sesuatu pekerjaan dan perbuatan, perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram, yang di dalamnya ada syarat rukun qauli, yaitu ucapan termasuk suratul Fatihah, ada ruku sujudnya, tahiyatnya, dan diakhiri dengan salam, baru itu dinamakan salat. Coba kalau ditanya seumpama sudah makan, sudah kapan? Pakai niat, kenyang tidak? Nah, ini kadang-kadang ada beberapa hal istilah keyakinan-keyakinan yang tidak menyesuaikan di dalam adanya Al-Quran dan Al-Hadis. Jangankan ke Al-Quran dan Hadis, dasar logika saja tidak masuk akal. Sholat pakai niat, cobalah makan minum kalau haus dan lapar pakai niat. Nah, di situ fatalnya, di dalam pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan tuntunan-tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Maka dari itu sekali lagi mudah-mudahan kita semua yang hadir ini diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mampu menteladani, melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita dalam Islam, juga apa yang menjadikan kehendak-kehendak yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dengan itu fa insyaallah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah kita melaksanakan kewajiban ibadah dalam Islam sehingga timbul di antara kita kebersamaan di antara sesamanya, termasuk orang-orang yang paling afdal di dalam agama Islamnya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayyul Islam afdaluh ya Rasulullah? Orang Islam yang bagaimana yang paling utama, yang paling afdal itu wahai Rasulullah? Man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Orang Islam yang paling utama, yang paling afdal di antara kalian adalah orang-orang Islam yang apabila sesama Islamnya selamat min lisanihi, dari caci maki lisannya, tidak saling cemooh mencemooh di antara sesamanya, wa yadihi, dan selamat dengan tangannya, tidak saling bertengkar apalagi saling pukul memukul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperkuat lagi, mudah-mudahan kita selalu diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan apa yang menjadi hak kewajiban kita dalam Islam dan apa yang menjadi kewajiban kita kepada sesama manusia. Dan itu fa insyaallah kita fatuba lil ghuraba, kelak akan mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu mendapat kebahagiaan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa anfa'ani wa iyyakum bima fihi hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan ila yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah waf'alul khair wajtanibu an sayyi'a. Qala ta'ala wa lam yazal qailan alima ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka min khayri ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min sharri ma sta'adaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa ilaikal bala wa la hawla wa la quwwata illa billah.
الحفيظ المقيت الحسيب وقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم نسألك أن تقضي لنا حاجاتنا كله يا مأمون إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون يا إلهي يا ربي يا لطيفة قلبي يا لطيفة سري يا لطيفة الأخفاء يا لطيفة الخفي يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر عن الشيطان وإيتاء ذي القربى والصبر ولعلكم تذكرون اذكروا هذه سورة من فضله يؤتكم ويهديكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامها وعدمها ما دامت السماوات والأرض